Aries, bulan ini bukan bulan biasa. Dalam kalender Jawa, ini disebut Suro, bulan yang dianggap sakral, penuh keheningan dan kesadaran batin. Sedangkan dalam kalender Islam, inilah Muharram, bulan awal yang dimuliakan, pintu pembuka tahun baru Hijriah. Di dua nama ini, meski berbeda budaya, ada satu pesan yang sama, ini adalah waktunya perubahan besar. Untuk kamu yang terbiasa berlari cepat dan tak suka diam, semesta kini mengajakmu melambat. Bukan karena kamu kalah, tapi karena sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu. Saat kamu tidak banyak bergerak, disitulah langit sedang bekerja mengatur ulang arah hidupmu. Apa yang kamu rasakan sekarang bukanlah penyembuhan biasa. Ini adalah proses pendewasaan cara pandang, penguatan keyakinan diri, dan penajaman instingmu terhadap mana yang layak dikejar dan mana yang patut dilepas. Dalam keheningan ini, kamu justru mulai melihat gambaran yang lebih luas. Beberapa di antara Aries mungkin menyadari bahwa hal-hal yang dulu menyakitkan ternyata membawa pelajaran besar. Kamu jadi lebih berhati-hati, lebih dalam ketika memutuskan, dan lebih berani untuk menolak yang tidak lagi sejalan. Aries sedang bertumbuh, bukan hanya secara mental, tapi juga dalam cara membentuk masa depan. Dan buah dari proses ini bukan hanya tenang, tapi juga nyata. Rezeki yang dulu tertahan mulai menemukan jalan, hubungan yang sebelumnya tidak sehat perlahan menjauh, dan semangatmu yang sempat padam mulai menyala kembali. Kamu akan merasakan kehadiran orang-orang baru, peluang baru, dan keajaiban-keajaiban kecil yang hadir tanpa banyak suara. Ini adalah tanda bahwa hidupmu mulai naik tingkat. Dari sekadar bertahan hidup, kini kamu mulai menjalani kehidupan dengan arah. Bukan lagi reaktif pada masalah, tapi aktif dalam menentukan jalan. Ingat, Aries, kamu memang dilahirkan sebagai pejuang. Tapi tidak semua perjuangan harus dengan otot dan emosi. Kadang, kemenangan paling besar justru datang setelah kamu belajar untuk diam, merenung, dan mempercayai proses. Jangan remehkan fase sekarang, karena apa yang kamu lakukan dengan sabar hari ini adalah yang akan menjatuhkan kejutan manis besok. Teruslah melangkah, meski pelan. Karena bulan ini, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi juga kamu sendiri yang sedang disiapkan menjadi versi terbaikmu. Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Aries mengenai cinta, karir, keuangan dan kesehatan pada hari ini, Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Namun, sebelum menonton lebih jauh, perlu diingat kembali, apa yang saya bacakan ini bisa saja terjadi, atau mungkin tidak sama sekali. Semua kembali pada keyakinan, pengalaman, dan perjalanan masing-masing. Maka bijaklah dalam menyikapi, ambil yang baik sebagai pengingat, dan buang buruknya jika dirasa tak sesuai dengan realita. Jangan sampai menganggap apa yang admin sampaikan sebagai omong kosong atau bentuk pembohongan. Tidak ada niat menyesatkan, admin hanya berusaha menyentuh sisi batin dan memberi sudut pandang lain untuk direnungkan. Baik, berikut ulasan selengkapnya. Simak video ini sampai selesai. 1. Perihal cinta. Akhir-akhir ini, kamu mungkin merasa pasanganmu menjadi lebih galak dari biasanya. Nada bicaranya terdengar tinggi, sikapnya terlihat mudah tersulut. Tapi sebenarnya, itu bukan karena dia ingin memarahimu. Ada lelah yang sedang ia pendam, ada beban yang tak tahu harus disalurkan kemana, dan kamu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa cukup aman untuk melepaskan semua itu. Di balik nada yang terdengar keras, ada hati yang sebenarnya ingin dipeluk, bukan dijauhkan. Kadang, seseorang tidak tahu cara yang tepat untuk menyampaikan perasaannya, tapi kamu bisa memilih untuk tidak hanya mendengar kata-katanya, tapi juga memahami rasa yang tersembunyi di baliknya. Dan inilah saatnya kamu menunjukkan sisi terbaikmu, Aries, bukan dengan membalas kerasnya dengan emosi, tapi dengan kedewasaan. Sementara bagi beberapa Aries berpacaran, mencintai seseorang yang mapan memang memberi harapan akan masa depan yang stabil, tapi akhir-akhir ini kamu mulai menyadari bahwa kenyamanan sejati tak hanya soal materi, tapi juga soal kehadiran.
Kekasihmu terlalu sibuk, dan kamu merasa makin sering menunggu dalam diam yang hampa. Kamu mulai bertanya, apakah hubungan ini masih tentang kita, atau hanya tentang dia dan dunianya? Disinilah kamu diuji untuk tidak kehilangan dirimu sendiri. Ingat, kamu bukan diciptakan untuk terus menunggu diprioritaskan, kamu juga pantas dicintai secara utuh, dengan perhatian dan waktu yang nyata. Jika kamu ingin berubah, mulailah dari keberanian untuk bicara jujur tentang perasaanmu. Dan jika akhirnya kamu harus memilih untuk lebih mencintai dirimu sendiri, itu bukan kegagalan, itu adalah langkah awal menuju hubungan yang benar-benar seimbang. Jangan takut berubah, kadang dari situ, kebahagiaan baru mulai membuka jalan. Kemudian bagaimana Aries single, saat ini kamu sedang berada di fase yang membingungkan. Di satu sisi kamu kangen seseorang, ada rasa rindu yang muncul tiba-tiba, tapi di sisi lain kamu berusaha fokus pada kariermu. Kamu tahu, dulu kamu pernah kehilangan arah dan jatuh karena masalah asmara, dan kamu tidak ingin hal itu terulang. Meski kadang terasa sepi dan ingin ditemani, kamu tetap memilih untuk kuat dan mendahulukan apa yang sedang kamu bangun. Ingat, tidak apa-apa merasa rindu, tapi jangan sampai lupa pada tujuanmu. Fokuslah dulu membangun dirimu, karena nanti, ketika waktunya tepat, cinta yang datang justru akan membuat hidupmu lebih utuh, bukan merusaknya. 2. Perihal karir. Memasuki bulan Muharram, akan membuka lembaran baru bagi banyak Aries, yang sebelumnya merasa jalan kariernya penuh tekanan dan ketidakpastian. Kamu dikenal tangguh, tak mudah menyerah, dan selalu berusaha mengerjakan yang terbaik meskipun situasi tidak selalu mendukung. Beberapa dari kalian mungkin sempat berada di titik lelah, entah karena kerja keras tak dihargai dan dipandang sebelah mata, penghasilan tak sebanding, atau usaha yang terasa mandek. Namun bulan ini membawa energi baru, sebuah pergeseran yang perlahan mengangkatmu ke arah yang lebih baik. Apa yang dulunya lambat mulai bergerak, yang tertunda, mulai menemukan jalan. Dan untuk Aries, ini bukan hanya soal keberuntungan, tapi balasan atas kesabaran dan konsistensi yang sudah lama kamu tanam. Bagi Aries yang bekerja tetap, memasuki bulan Muharram ini, kondisi kerja yang sebelumnya terasa datar mulai menunjukkan perubahan. Kamu yang sempat merasa tidak dianggap atau hanya diberi tugas-tugas biasa, kini perlahan mulai dilibatkan dalam hal yang lebih penting. Ada rekan kerja yang sebelumnya tidak membutuhkanmu, mulai mendekat, bahkan atasan yang mulai mempercayakan proyek atau tanggung jawab baru. Ini bukan kebetulan, tapi buah dari sikapmu yang selama ini tetap konsisten, meski tidak selalu dihargai secara langsung. Bulan Muharram membuka gerbang baru, di mana kepercayaan mulai tumbuh, dan kariermu bisa perlahan bergerak ke tingkat yang lebih baik. Sementara bagi kamu yang bekerja secara lepas, meskipun sempat ada jeda tanpa proyek, atau klien yang tertunda pembayarannya, kini mulai muncul tanda-tanda pergerakan. Ada pesan masuk dari orang lama yang ingin kembali bekerja sama, atau bahkan tawaran dari orang yang tak kamu duga. Ini adalah fase balasan dari energi yang dulu kamu keluarkan tanpa pamrih. Di bulan Muharram ini, meski tidak langsung besar, aliran rezeki mulai terbuka kembali. Yang penting, kamu tidak berhenti percaya bahwa apa yang kamu kerjakan layak dihargai. Sementara bagi Aries yang mengelola tanah atau lahan, ada perubahan yang cukup menenangkan. Setelah sebelumnya sempat kecewa karena cuaca tak mendukung atau hasil panen tak sesuai harapan, kini mulai terlihat pergerakan yang lebih menjanjikan. Mungkin ada tetangga yang tiba-tiba tertarik membeli hasilmu, atau permintaan pasar yang mulai mengalir kembali. Ini bukan sekadar keberuntungan, tapi hasil dari kesabaranmu yang terus bertahan walau nyaris putus asa. Bulan ini memberi sinyal bahwa lahan yang kamu rawat dengan ikhlas, akhirnya mulai menjawabmu dengan rezeki yang pantas. 3. Perihal keuangan. Memasuki bulan Muharram, Aries mulai merasakan ada perubahan perlahan dalam alur keuanganmu. Sebelumnya, kamu sempat dibuat pusing oleh tagihan yang bertumpuk dan pemasukan yang tidak stabil. Beberapa dari kamu bahkan harus menjual barang pribadi atau menunda beberapa kebutuhan agar tetap bisa bertahan.
Namun kini, satu persatu jalan mulai terbuka. Barang yang sempat kamu iklankan sejak lama akhirnya dibeli, ada pembayaran tertunda yang akhirnya cair, bahkan beberapa Aries mendapat kejutan berupa pengembalian utang lama yang sebelumnya sudah kamu anggap hilang. Rezeki yang masuk mungkin belum terlalu besar bagi sebagian dari kalian, tapi cukup untuk membuatmu bernapas lebih lega. Dan bagi Aries yang bulan ini menerima lebih dari biasanya, jangan buru-buru merasa aman. Gunakan kelebihan dana itu sebagai alat untuk memperkuat pondasi finansialmu. Sisihkan sebagian untuk tabungan, lunasi sedikit demi sedikit kewajiban lama, dan bila memungkinkan, mulailah berinvestasi kecil-kecilan, bukan demi cepat kaya, tapi demi rasa tenang di hari esok. Ingatlah, rezeki tidak selalu datang karena kerja keras semata, tapi juga karena cara kita menghargai yang sudah diberikan. Maka bila saat ini kamu sedang berada di posisi sedikit lebih longgar, bijaklah dalam mengelola. Karena Aries yang kuat bukan hanya yang pandai mencari, tapi juga yang tahu kapan harus menahan dan mempersiapkan, dan memasuki bulan Muharram ini, bisa jadi awal stabilnya keuanganmu. 4. Perihal kesehatan. Akhir-akhir ini, Aries mungkin merasakan gangguan ringan di tubuhmu. Perut terasa agak mual tanpa sebab jelas, dan tenggorokan mulai terasa gatal, disertai batuk tipis yang bukan karena flu atau pilek. Aneh ya, rasa ini justru sering muncul di malam hari, membangunkanmu dari tidur karena sensasi mengganjal yang tak kunjung reda meski sudah minum air. Ini bukan sakit berat, tapi tanda bahwa tubuhmu mulai lelah dan butuh perhatian. Mungkin kamu terlalu sering menunda istirahat atau makan tidak teratur. Mulailah dengarkan tubuhmu, kurangi begadang, perbanyak air putih, dan jaga udara di kamar tetap bersih dan sejuk. Kadang, pemulihan datang bukan dari obat, tapi dari sikapmu yang lebih lembut pada diri sendiri. Aries, itulah pesan semesta untukmu hari ini. Semoga dari setiap kata, kamu bisa menemukan cermin untuk melihat ke dalam diri, bukan untuk bergantung, tapi untuk belajar memahami arah hidupmu dengan lebih jernih. Jadikan ramalan ini sebagai bahan perenungan, bukan pengikat langkahmu, karena kamulah pemegang kendali atas takdirmu sendiri. Sampai jumpa Aries, sampai bertemu kembali di pembacaan berikutnya.